Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dicintai Allah, saya doakan semoga Anda diberikan kesehatan dan nikmat sehat, dibukakan pintu rezeki yang melimpah ruah dan berkah berlimpah, sehingga semoga dengan nikmat sehat dan nikmat rezeki berlimpah tersebut Anda bisa gunakan untuk meraih ridha Allah dan untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan alam kubur dan alam akhirat. Sahabat beriman, doa adalah jurus dan senjata kaum muslimin. Dengan doa, Allah akan memudahkan urusan kita karena doa adalah amalan yang menghubungkan kita dengan Tuhan yang mengatur alam semesta. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan sangat hina. Dari ayat di atas, Allah menyuruh kita untuk berdoa meminta kepadanya. Dan Allah juga menjamin bahwa doa dan permintaan kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Namun ternyata tidak sedikit dari Anda yang menyimak video ini sudah merasa berdoa siang dan malam, tapi tak kunjung dijawab doanya sama Allah Ta'ala, apalagi dikabulkan doanya. Tahukah Anda, ternyata ada beberapa faktor yang menjadi penyebab doa seorang hamba tidak didengar oleh Allah Ta'ala, apalagi dikabulkan. Simak video ini sampai selesai karena faktor nomor 5 sering dilakukan oleh banyak orang sehingga doanya tidak dikabulkan Allah Ta'ala. Yang pertama, tidak sempurna dalam bertobat dari maksiat. Oleh karenanya, Allah menyuruh kita untuk selalu beristighfar agar hati kita selalu bersih dan terhubung kepada Allah Ta'ala. Dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12, Allah memberitahu kepada kita, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu dan juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Kemudian faktor penghalang doa yang kedua, terburu-buru dan merasa bosan dalam berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Yaitu ia mengatakan, aku telah berdoa, tapi aku tidak melihat doa itu dikabulkan. Kemudian dia merasa jenuh dan bosan dan meninggalkan berdoa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor penghalang doa yang ketiga, tidak menghadirkan hati atau lalai dalam berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa sungguh Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang tidak serius dan lalai. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian faktor yang keempat, memakai atau memakan hal yang haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang lelaki yang sedang dalam perjalanan jauh sehingga rambutnya menjadi kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir, faktor kelima,
yang sering dilakukan oleh banyak orang, yaitu tidak menjalankan sebab yang bisa mengantarkan pada terkabulkannya doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersemangatlah pada hal yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan pada Allah dan jangan kamu putus asa. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dicintai Allah. 5 faktor penghalang doa tersebut jangan sampai kita lakukan jika kita ingin doa kita dikabulkan sama Allah Ta'ala. Maka berdoalah dengan benar dengan cara dan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah berkahi kita semua. Allah kuatkan iman kita. Allah persatukan kita dalam ikatan persaudaraan muslimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.